kalian sering nggak sih nggak dibolehin kerja karena pakai kerudung? Sering banget Kak. Nggak dibolehin kerja? Karena pakai kerudung. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan terima kasih banget Monik diajak ke tempat yang menyenangkan ini. Iya, Ini sama-sama, rekomendasimu Mas. ya? Iya, Hanya benar ini ya? banget. Saya dan kru direkomendasikan oleh narasumber kami, Monik, di tempat ini mengambil gambarnya, dan karena saya agak capek, jadi saya itu jarang di mobil, Monik. Gitu. Tidur, maksudnya jarang tidur di mobil. Tapi ini tadi aku ngorok gak? Nggak sempat ya? Sempat ngorok? Nggak, ngorok lirih lah pasti. Saking capeknya. Tapi segar. Begitu datang loh kok. Aduh, tempatnya bagus banget. Ya, makasih. Iya, sama-sama Mas. Nah, Monik ini masih muda banget. Tadi sempat ngobrol. Dia lahir, saya sudah ada di Jogja. Kuliah. Nggak kelihatan kok teman-teman semua. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Saya Jadi, kira masih angkatan, ya cuma beda sama saya 5 tahun lah. Waduh. Kirain ya sama kayak teman-teman di sini Kan, gitu. kan, Karena kan ketemuan gitu. iya, teman-teman jangan stres-stres lah, biar muda kayak Mas Putut. Ya, Monik ini sengaja saya ajak ngobrol karena dia adalah salah satu penggiat women In Tourism Indonesia. tourism Indonesia. Yes. In Indonesia. Ya, Women in Tourism Indonesia gitu aja. Women tourism Indonesia. Dan dia lulusan sarjana pariwisata UGM. Jadi klop lah. Iya, lumayan lah. Dan kalau tidak salah salah satu kepedulian Monik itu juga ada di ekotourism, benar? Iya, betul. Ya. Karena dulu skripsinya di situ juga. Di ekotourism. Iya. Ya, jadi ada 2 kata kunci menurut saya yang sangat penting, yaitu perempuan dan ekotourism. Pertama yang ingin saya tanyakan, Monik kenapa kok ngambil kuliah di jurusan pariwisata? Oke, ini menarik sih Mas Putut. Karena soalnya nggak akan pernah ngerti juga kenapa tiba-tiba saya bisa langsung bergulir di Women in Tourism Indonesia dan akhirnya bisa kepikiran jadi founder di sini gitu. Karena awalnya dulu sesimpel dulu tuh mikir ke kuliah, mau jurusan apa ya besok kuliah gitu. Terus tiba-tiba ada jurusan baru di UGM kan, pariwisata. Terus kayaknya masih sebetulnya nggak baru ya. Di angkatanku udah ada. Iya, yang S1-nya. Iya, yang program S1. S1-nya itu. Okay. Program S1-nya baru tuh. Terus habis itu dulu sempat seneng sih sama hospitality industry-nya. Jadi lebih ke industrialnya malah Mas saya dulu tuh kepikirannya gitu. Bisa hotel. Iya, bener banget. Resto gitu ya. Betul. Gitu kan mikir. Ya udah akhirnya gara-gara hospitality industry juga berkembang gitu. Akhirnya nyemplung di jurusan pariwisata. Apa yang membuat kamu tertarik dengan hospitality? Dulu, sesimpel karena saya itu suka Mas sama kinerja hotel gitu. Karena mereka sama nih, aku juga. Iya, karena ketika kita masuk di hotel, kita udah dilayani kan sama front office, sama bellboy, sama semuanya gitu. Terus servisnya bagus gitu. Dan saya tuh suka gitu loh ngobrol-ngobrol soal servis tadi itu. Nanti mungkin saya juga akan ngobrolin juga tentang Women in Tourism Indonesia dan polemik servis tadi ya Mas ya. Kayak gitu. Jadi itu sih sesimpel itu dulu karena ya anak jurusan pariwisata awal gitu. Saya dulu masih mahasiswa awal gitu, dari SMA ke mahasiswa itu juga nggak kepikiran gitu loh. Saya mau masuk di hospitality industry gitu karena dulu mikirnya kayak gitu doang, sesimpel itu, ngeliat kayak keren gitu ya. Tapi ternyata waktu sudah semester 3, semester 4, semester 5 ya itu dinamis.
Dinamis. Aku itu saking sukanya dengan hotel utamanya. Dulu sebelum pandemi, ya 2 minggu sekali itu menyempatkan diri tidur di hotel. Kalau lagi stres terutama. Iya. Ya tidur semalam. Walaupun di Jogja. Ya atau kalau ada misalnya hotel baru di Jogja yang menurutku menarik ya. Staycation ya Mas ya berarti sekarang. Dulu kan belum sebelum pandemi. Jadi memang hobinya suka, tidur di hotel. Tidak harus hotel yang mahal. Ya, menurutku kalau menarik dan tidak harus keluar kota. Jadi dia suka aja. Mungkin itu kesukaan yang agak unik ya karena datang hanya dulu untuk tidur. Mungkin iya. Tapi kalau sekarang udah jadi ini ya apa namanya istilahnya tren baru gitu, staycation. Mungkin gara-gara pandemi. Staycation kan karena pandemi. Iya. Kalau aku tuh gini loh, aku stres, lalu aku ke hotel untuk tidur aja, gitu. Hanya untuk tidur. Gitu. Ya karena situasinya menurutku beda banget. Kadang-kadang biasanya seringkali dia menulis muncul dari situ. Iya betul banget. Kalau apalagi kalau Mas Putut kan juga backgroundnya penulis gitu, butuh sesuatu yang emang tenang kayak gitu. Itu supporting banget sih Mas. Jadi masuk pintu hotel kalau hotelnya menarik ya, bikin adem gitu. Iya setuju. Nah, sorry kita harus ini sebut nama panjangmu, tapi aku agak kesulitan menyebutnya. Gak apa-apa. Anindwitya Rizky Monika. Anindwitya Rizky Monika. Anindwitya. Dwi karena anak kedua Mas. Anindwitya. Iya. Rizky Monika. Iya. Asli Jogja. Asli Jogja. Terus kamu SMP, SMA di mana? Saya SMP dulu di Jogja juga, salah satu SMP negeri. Terus SMA juga di Jogja Mas. SMA 7 sana Pugeran. Iya, saya jadi 25 tahun tuh emang pure di Jogja Mas. Saya anak Jogja nggak pernah merantau kecuali KKN. Kecuali KKN dan pergi-pergi liburan. Maaf ya, iya. Maaf banget. Kamu kok agak mirip bule gitu? Ada maaf ya. Iya, gak apa-apa. Mungkin ibu saya dulu batin kali ya waktu hamil saya. Tapi tidak ada orang tua dari mana? Enggak. Ya saya blasteran ini sih Mas, Magelang sama Semarang. Jawa Tengah. Tapi yang di sini ya? Iya, asli sini semua. Di Jogja? Betul. Kok Magelang sama Semarang siapa yang Magelang dan Semarang? Yang Magelang mama, yang Semarang papa. Tapi sebenarnya mama dulu juga pindah-pindah sih. Tapi aslinya mama atau papa yang asli Jogja? Sebenarnya itu dulu di Jogja itu karena ini sih Mas, karena dulu kan kakek kan polisi. Nah, terus terakhir menetap itu penugasannya di Jogja. Nah, terus gara-gara itu ya udah jadi di Jogja deh semuanya, keluarga. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema soal kenapa perempuan yang kamu capture di dalam bidang industri pariwisata ini. Oke, ini menarik ya Mas, karena saya sendiri sebelumnya, karena mungkin terlepas karena saya perempuan juga, saya tuh memang secara bawah sadar tuh memang sangat concern gitu sama hak-hak perempuan. Ternyata emang itu sudah saya sudah tertanamkan dari saya tuh sejak saya SMP. Sejak saya SMP itu kayak sebelum saya memahami isu feminisme dan gender equality itu saya emang sering gitu loh ngerasa kayak perempuan kenapa kok haknya tuh gak pernah benar-benar sama gitu, kenapa kok harus terpojokkan kayak gitu, hal-hal yang seperti itu. Justru kamu pikir sejak SMP? Iya, sejak SMP karena ada kejadian tertentu. Yes, ya? Exactly. Itu jadi kadang-kadang kan kita tuh apa yang what shape us itu kan adalah ketika kita punya experience ya Mas, experience yang entah itu baik atau buruk itu. Nah mungkin pengalaman ini menurut saya kurang baik gitu. Ada salah satu saudara saya gitu, ya kita bisa bilang tante atau bude lah gitu. Ya maksudnya kurang mendapatkan hak-haknya gitu. Dan dia karena dia sebagai seorang perempuan gitu, dia sering dicemooh. Padahal sebenarnya dia juga berpotensi gitu. Dan dia juga akhirnya mendapatkan isu juga dari suaminya seperti itu. Hal-hal yang kurang baik juga gitu loh. Dan itu yang membuat akhirnya hati saya tuh kayak bergetar gitu loh ngelihat perempuan tante saya. Itu benar-benar struggling buat anak-anaknya, ketiga anak-anaknya kayak gitu, buat jadi nyari nafkah sampai anak-anaknya semua berhasil jadi sekolah itu yang membuat saya tuh benar-benar jadi ini perempuan nggak boleh. Jadi PK ya, PK itu perempuan kepala keluarga ya. Bisa dibilang gitu, gitu karena emang posisinya tuh dinamis banget gitu. Maksudnya mereka meskipun dia di situ
tante saya juga bercerita bahwa ya ini mungkin saya nggak usah sebutin ya kayak Enggak ya? tante saya bercerita bahwa dia juga nggak lulus kuliahnya gitu, tapi dia bisa survive itu loh, bisa survive-nya itu yang akhirnya benar-benar mendorong hati saya gitu, yang membuat saya sebagai perempuan harus punya pengalaman kerja, harus punya sekolah yang tinggi gitu biar besok bisa lebih berdaya gitu. Saya berpikir seperti itu. Kayak gitu sih Mas. Itu yang membuat hati saya bergetar juga ya. Sama dulu adalah beberapa hal yang membuat saya juga ada beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan juga waktu SMP sekolah dulu lah kayak gitu ya. Termasuk seperti sexual harassment juga itu saya sudah mengalami sejak SMP gitu. Itu salah satu kejadian gitu. Nah di SMA juga saya sebenarnya suka gitu, cuman belum mendalami gitu. Belum mendalami. Terus mulai kuliah, mulai ikut organisasi, mungkin pemikirannya lebih terbuka ya Mas ya. Kak, sorry saya potong, kamu dulu ikut organisasi apa? Saya ikut organisasi di kampus sih Mas, kayak himpunan mahasiswa biasa himpunan mahasiswa. gitu. Saya juga pas itu juga sempat ikut Persma gitu enggak ya? Enggak, kalau Persma. Okay. Terus ikut salah satu organisasi juga yang di kampus itu yang di UKM namanya mungkin ISEC gitu, ISEC. Ya, organisasi kepemimpinan pemuda seperti itu kayak gitu. Jadi emang hal-hal yang bertemu dengan teman-teman kayak gitu ya. Jadi tahu gitu loh isu-isu perempuan, terus ngerti juga soal Sustainable Development Goals, gender equality itu tuh ya dari situ pertama gitu. Nah terus nih yang paling menarik kenapa jadi women tourism itu sebenarnya sesimpel karena dulu buat skripsi dikasih waktu seminggu kamu tak kasih waktu sama guru Metopen itu inget banget. Metopen itu metode penelitian. Mas itu semester berapa sih buat skripsi? Semester 6 kalau nggak salah itu udah mulai kan. Kamu tak kasih waktu seminggu buat skripsi, buat judul skripsi. Saya nggak tahu Mas buat judul skripsi apa gitu. Terus saya iseng-iseng saya nggak sengaja buka salah satu jurnal meneliti tentang perempuan. Wah saya seneng banget gitu. Wah perempuan dan pariwisata, wah ada ya. Ternyata memang masih dikit sekali Mas yang meneliti soal perempuan dan pariwisata. Dikit banget. Saya bilang itu dikit banget. Bahkan di tengah-tengah saya mengerjakan skripsi pun saya sempat mau menyerah karena saya nggak mendapatkan cukup referensi dan landasan yang kuat tentang itu. Saya sempat mau ganti judul, ganti topik itu Mas, serius itu. Soalnya karena 4 bulan saya udah berkutat sama bab 1 terus. Ya udah terus akhirnya gitu. Itu salah satu hal yang membuat akhirnya itu saya. Jadi kayak WTID, kenapa ada WTID itu salah satunya adalah yang mencuri perhatian saya adalah selain mungkin secara praktikal perempuan ini di pariwisata ini emang kurang terakomodasi ya hak-haknya. Selain itu juga penelitian tentang perempuan dan pariwisata itu masih sangat sedikit. Akhirnya skripsimu itu mengambil tema apa? Iya, jadi kan tadi kan udah ngomongin soal ekowisata ya Mas. Jadi ekowisata itu mungkin lebih ke lokusnya, lokasi studinya. Gitu. Jadi desa ekowisata Pancoh kalau tempat saya skripsi. Desa ekowisata? Pancoh di Turi Sleman sana. Iya. Pernah denger Mas? Baru pertama. Enggak, kalau di daerah Turi dan Pakem kan memang banyak ya ekoturisme gitu ya. Banyak. Oke. Kayak gitu. Jadi desa wisata begitu maksudnya? Iya, di desa wisata kayak gitu. Jadi yang membuat Pancoh. Pancoh, iya betul. Pancoh Turi. Turi Sleman. Itu jadi yang membuat saya akhirnya bikin skripsi ini gitu. Judulnya kan jadi kayak saya melihat perspektif masyarakat lokal sana di desa ekowisata Pancoh terhadap keterlibatan perempuan di sana itu seperti apa kayak gitu. Itu sih salah satu, dulu masih kecil aja dulu mikirnya cuma pengen nambah referensi gitu soal, tapi ternyata saya bisa diper juga gitu loh. Wah menarik banget ya ternyata isu-isu perempuan di pariwisata kayak itu tadi saya berkorelasi juga ya Mas, tadi saya di awal pengen banget masuk ke hospitality industry. Tapi justru ini bisa menjadi pisau bermata dua juga. Jadi saya sekalian cerita juga di dalam report United Nations World Tourism Organization tuh Mas, bahwa menyatakan bahwa perempuan itu banyak banget yang terlibat di pariwisata sebanyak 55% di Indonesia. Berarti lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Yes. Tapi di situ juga ada ketimpangan gaji. Jadi di dalam report itu menyebutkan bahwa perempuan itu mendapatkan gaji lebih rendah daripada laki-laki. Untuk strata pekerjaan yang sama? Iya, strata pekerjaan yang sama, kayak gitu. Nah itu menjadi concern yang kita selalu bawa di Women in Tourism Indonesia. Tapi regardless itu juga ada isu-isu yang lain. Ya mungkin ini sama ya Mas di beberapa
apa namanya sektor lain, nggak cuma pariwisata tapi kayak sexual harassment itu juga salah satu hal yang emang selalu kita bawa gitu. Karena saya juga sendiri melihat bahwa karena pariwisata itu adalah tadi yang mungkin Mas Putut juga bilang bahwa Mas Putut suka di hotel karena servisnya bagus, terus karena ambience-nya bagus. Ya karena pariwisata itu adalah sektor yang apa ya? Sebenarnya nggak bisa dilihat dengan kasat mata juga gitu loh, karena dia kan intangible-nya juga kan, dari servisnya itu kan juga termasuk pelayanan yang harus ini kan. Jadi customer satisfaction di sini ini adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah bisnis pariwisata gitu. Tapi yang mana itu bisa menjadi pisau bermata dua untuk perempuan gitu loh. Customer satisfaction-nya tadi itu Mas. Jadi perempuan di situ dituntut untuk memuaskan pelanggan, tapi bisa jadi ke arah yang kurang baik kayak gitu. Dan itu sering terjadi Mas, sering banget terjadi. Oh, di former desk-nya itu? Sering di situ, di beberapa hal-hal lain kayak gitu. Kalau teman-teman kami bercerita gitu, teman-teman saya dan saya pun bisa memahami itu gitu. Waktu teman saya magang. Bisa lebih jelas lagi kira-kira seperti apa persisnya? Oh iya, kalau dari sesimpel, makasih ya. Sesimpel kayak di catcalling gitu, hal-hal yang verbal sih Mas, hal-hal yang verbal, tapi bisa fisik juga. Teman saya juga pernah ada yang dia sedang ada event di hospitality industry gitu, harus ada standby di hotel juga, itu juga mendapatkan hal-hal yang kurang baik gitu dari kliennya gitu, dari customernya gitu. Ya ada yang sampai megang kayak gitu, ada juga. Terus ada yang berlagak gitu, suruh ke kamarnya kayak gitu, diajakin jadi tidak hanya yang di front desk ya? Iya, tidak hanya di front desk-nya doang, tapi di desk relation officer-nya pun juga mengalami Mas, gitu. Dan banyak hal lain yang pastinya ini juga saling berkaitan gitu ya, gitu. Karena saya pun juga meskipun ini saya nggak jarang bercerita ya Mas ya, saya pernah gitu istilahnya freelance di salah satu event pariwisata. Karena event pariwisata kan multiplier efeknya tinggi ya Mas ya. Maksudnya dia itu ketika mengadakan event itu kan saling berkaitan. Tidak hanya kita eventnya itu selesai rampung udah gitu. Tapi kan di situ ada banyak pihak-pihak yang dilibatkan kayak hotel, terus kayak transportasi, terus kayak catering dan sebagainya gitu. Iya. Dan pas itu tuh saya waktu di situ pas itu saya dapat tugas untuk nge-LO-in salah satu fotografer terkenal banget gitu. Nah pas itu. Dan LO biasanya selalu perempuan ya? Nah ini bisa menjadi hal-hal yang mengarah ke objektifikasi sih Mas, tergantung dari penyelenggara acaranya. Kenapa dia ini? Jadi kayak ada hal-hal yang saya sendiri juga akhirnya merasa pernah di titik yang kapok untuk udahlah saya nggak mau kerja kayak gini lagi. Saya nggak mau nge-LO-in lagi, dan saya kayaknya nggak mau kerja di hospitality industry karena nggak ramah buat perempuan. Karena itu adalah hal yang ternyata itu dirasakan oleh teman-teman yang lain saat saya juga melakukan penelitian sama teman-teman Women in Tourism Indonesia. Bahkan saya nggak tahu kalau di fasemu ya. Di saat-saat saya masih mahasiswa juga kalau lagi ada seminar-seminar nasional, LO-nya kebanyakan perempuan juga. Saya masih sering kalau ada kegiatan LO-nya perempuan dan ya kayaknya belum berubah ya bahwa LO itu harus perempuan dan ada kemungkinan ya namanya ya orang punya kuasa ya, entah itu pembicara, entah itu pemateri ya. Oke, lanjut. Kayak gitu Mas. Jadi kayak pernah itu ada suatu kejadian itu tahun 2017 saya harus nge-LO sebuah acara besar sekali ya, acaranya Dinas Pariwisata juga di Jogja gitu. Saya harus nge-LO-in salah satu fotografer terkenal itu, tapi saya kontak-kontakannya memang sama asistennya seperti itu. Nah pernah nih ada kejadian yang sangat-sangat tidak enak menurut saya dan akhirnya membuat saya kapok, nggak mau kerja freelance lagi untuk di hospitality industry, karena ya itu tadi saya mendapatkan harassment juga gitu. Pertama tuh ya saya tiba-tiba di chat gitu, dimintain foto selfie-nya kayak gitu. Oleh asistennya ya, bukan oleh fotografernya. Iya bener banget. Ya. Terus tiba-tiba dia juga ternyata pernah motoin paparazzi saya gitu waktu saya lagi kerja gitu. Terus pernah malam-malam itu sekitar jam 9 malam itu saya ngechat kan karena emang keperluan tugas. Saya butuh foto-foto yang tadi waktu acara karena untuk dokumentasi kan, untuk laporan kan Mas. Terus saya bilang nanti ketemu ya Mas di ini lobby sekitar jam segini gitu. Dia nggak mau Mas, dia minta saya sendirian ke kamarnya gitu. Wah ini kan saya udah tahu ya, ini kan
Saya padahal bilang nggak bisa Mas, saya maunya di lobi gitu. Saya malas, pokoknya dia bilang kayak saya malas, saya maunya kamu ke kamar gitu. Ya udah, simple. Saya ngajak teman saya cowok buat nemenin saya, ya udah saya lalu ngopi, ya udah aman gitu. Itu ada hal yang sebenarnya saya pun dulu belum tahu kalau itu sebenarnya sudah mengarah ke pelecehan gitu. Karena di situ si asisten tuh sudah melakukan seperti pemaksaan gitu loh. Meskipun itu nggak secara langsung ya, tapi kayak ayolah gitu. Itu adalah hal yang sebenarnya juga nggak bagus gitu. Tapi karena dulu kan mungkin masih mahasiswa ya Mas, mahasiswa masih kayak figuring thing out gitu, belum bisa benar-benar clear gitu ya. Duh ini apa, belum bisa tanggap gitu. Belum sebagus sekarang juga sih menurut saya orasi-orasi soal sexual harassment seperti itu Mas. Jadi itu yang membuat saya akhirnya itu perempuan berarti isunya ada dua itu ya. Yang pertama adalah soal salari, yang kedua sexual harassment, soal kemungkinan untuk terjadinya sexual harassment. Itu ada lagi yang lain? Ada lagi sih Mas mungkin ya. Apa? Sebenarnya equality yang lain di industri pariwisata yang mungkin saat ini kita advocate itu selain mungkin tadi itu penelitian yang kurang, terus gaji yang ada ketimpangan gaji, terus ada soal tadi relasi kuasa dan sexual harassment tadi itu tadi ada selanjutnya juga ketidakadilan bentuk lain gitu karena masih banyak juga teman-teman kami di perempuan dan saya pun juga ternyata melakukan riset kecil-kecilan aja sih sama teman-teman magang kami yang di pariwisata. Saya tanya yang pernah yang magang di sekolah tinggi atau akademi gitu. Saya tanya nih, kalian sering nggak sih nggak dibolehin kerja karena pakai kerudung? Sering banget Kak. Nggak dibolehin kerja? Karena pakai kerudung. Oke. Ini gitu. Posisi kalian apa yang kalian lamar? Sales. Oh berarti kayak teman saya ada salah satu teman saya juga. Ini masih di hospitality atau yang lain? Iya, hospitality. Okay. Hospitality emang karena itu tadi ya Mas, service tadi itu yang jadi utama. Jadi kayaknya penampilan, grooming itu adalah hal yang sangat kuat gitu. Jadi itu di sini makanya kenapa pariwisata tuh bisa menjadi isu yang sangat seksi ya kalau ngomongin soal perempuan karena tadi itu customer satisfaction-nya yang harus dikuatkan. Jadi ya itu bisa jadi pisau bermata dua buat perempuan, apalagi kalau perempuan-perempuan yang belum mengerti dan belum memahami, belum tanggap sama isu-isu itu juga bisa menjatuhkan mereka karena mereka nggak tahu, sesimpel mereka nggak tahu gitu. Sorry, saya potong lagi. Nggak apa-apa Mas. Waktu kuliah kan sarjana ya, S1 ya. Hal-hal kayak gini diajarkan nggak di sekolah? Nggak sama sekali Mas. Nggak ada sama sekali. Jadi emang karena S1 juga kebetulan kami ini belajarnya lebih ke ini ya Mas ya, gimana cara meneliti mungkin terus habis itu sorry saya potong, ini pariwisata S1 UGM loh ini. Iya, S1 UGM. Salah satu universitas terbesar di Indonesia ya, tapi di Asia Tenggara. Iya. Dan mata kuliah tentang perempuan dalam dunia pariwisata dan ada kemungkinan seperti yang kamu bilang itu tidak diajarkan. Tidak diajarkan Mas, karena memang ini adalah soft skill yang mungkin orang-orang masih sering mengabaikan ya, maksudnya kurikulum. Jadi kenapa gender mainstreaming tuh sangat perlu di lini apapun Mas, pekerjaan apapun tuh perlu banget gitu. Jadi kalau sekarang saya bisa lihat gender mainstreaming itu baru ada di lingkup visipol, mungkin filsafat kayak gitu. Tapi di pariwisata tuh belum, ini sangat-sangat baru gitu, ini benar-benar baru. Maka dari itu memang WTID ini salah satu program, mungkin saya bisa ini ya Mas, recap. Sambil kita ini, Monique ini kemudian mendirikan WTID supaya jadi bridging yang bagus ya. Kenapa kamu mendirikan WTID? Oh iya, oke. Jadi itu tadi Mas, jadi kayak sesimpel karena penelitian yang kurang tadi, terus habis itu isu-isu kurang yang terekspos gitu, dan perempuan di pariwisata tuh juga belum ada panggungnya atau wadahnya gitu. Oh adanya belum ada? Belum ada sama sekali. Berbeda sama beberapa, jadi gini Mas, ini lucunya ketika saya dulu riset di internet gitu, kok ada ya di Scotland dia udah ada women in tourism-nya. Terus di Gold Coast sudah ada women in tourism. Indonesia belum ada loh. Even saya juga pernah. Padahal industri pariwisatanya termasuk maju ya. Maju, tapi belum ada yang mau ada, belum ada yang advocate. Ya udah buat aja lah gitu. Meskipun anak muda masih ingusan gitu, tapi kayak ya udahlah buat aja dulu lah itu gitu. Di usia berapa kamu? 23. Berarti 2 tahun yang lalu. sebelum lulus atau setelah?
setelah lulus sekitar ya 10 bulan setelah lulus lah ya Mas. Siapa yang kamu ajak berorganisasi? Ini ada salah satu co-founder saya namanya Laksi gitu. Laksi teman kuliah juga? Teman kuliah juga, teman lomba, teman KKN gitu. Sama-sama dia juga suka sama isu gender equality. Jadi saya ajak. Juga? Yes, exactly. Sesimpel dulu tuh cuma kayak, aduh Mas, kalau bisa bilang tuh Women in Tourism Indonesia itu sesimpel kita mungkin kayak kita berawal dari media dulu lah, karena kita anak pariwisata dan kita ini jadi ya udah gitu. Kita berawal dari media, kita baru punya 2 rubrik itu namanya WTIDpedia sama WTID Recognition. Kalau WTIDpedia kami fokus sama riset-riset, observasi, sama beberapa fakta-fakta menarik tentang perempuan dan pariwisata gitu di suatu daerah gitu. Terus kita ngulik keterlibatannya gitu, seperti itu ulas-ulas aja gitu. Sama yang kedua recognition. Jadi itu base-nya web atau medsos? Dulu masih medsos Mas, masih Instagram aja gitu. Instagram. Ternyata kita baru 2 rubrik itu tuh antusias teman-teman juga udah bagus Mas. Aku lihat sih kalau Instagramnya itu udah bagus gitu. Nah terus akhirnya nambah lagi rubrik lain gitu. Namanya WTID Talk. Itu pertama banget kita tiba-tiba dapat salah satu organisasi udah gede juga, NGO gitu namanya Conservation International tuh ajak kita buat kolaborasi untuk pertama kali. Kita buat yuk webinar perempuan dan pariwisata. Belum ada kan selama ini di Indonesia. Belum ada. Ayo kita buat, kita undang 8 perempuan langsung dari grassroots. Jadi perempuan-perempuan itu dari grassroots dan pernah ada media nanyain ke saya gitu. Monica, ini kenapa ya perempuan-perempuan yang kamu undang ini kayak masih asing di telinga. Maksudnya kayak kok bisa kamu dapetin orang-orang ini, itu dari mana gitu. Loh iya memang kami memang concern sama perempuan-perempuan grassroots yang bahkan mereka belum pernah dapat wadah gitu untuk berbicara, untuk sharing gitu. Nah, yang kamu anggap sebagai perempuan grassroots itu misalnya kayak apa? Ya maksudnya mereka perempuan-perempuan yang memang mereka tuh punya kiprah di daerahnya gitu Mas. Tetapi mereka belum mendapatkan exposure gitu loh. Belum pernah dapat wadah untuk bercerita gitu. Kalau boleh disebut salah satunya misalnya, bisa nggak? Bisa. Siapa? Pas itu ada satu sih Mas, ada satu yang benar-benar dia belum pernah sama sekali ngisi acara-acara kayak gitu. Ada yang di Labuan Jambu, dia manajer BUMDes, dia fokus sama oleh-oleh khasana gitu. Jadi dia manajernya seperti itu, namanya Bu Sanawiyah gitu. Dia keren banget sih. Labuan Jambu? Iya, Labuan Jambu di Sumba. Iya. Di Sumba? Iya. Bagaimana kamu bisa kenal ibu siapa tadi? Ibu Bu Sanawiyah, ini ada di Instagram juga. Enggak, gimana ceritanya kamu bisa merekomendasikan dan kenal beliau? Jadi pas itu kita juga sempat ada riset-riset juga gitu sama teman-teman sama teman-teman ini Conservation International gitu. Ini ya orang-orang yang kandidatnya ini kayak gitu, terus dapat masukan juga dari salah satu advisor kami juga yang akhirnya juga jadi advisor, namanya Mbak Lita Hutapea, juga kerja di situ juga soalnya di Conservation International gitu. Dan dia punya banyak banget resource perempuan-perempuan yang emang dia tuh sudah dekat dengan masyarakat, cuman emang belum ada atau diekspos sama media gitu, atau kegiatan-kegiatan diliput sama media itu belum ada gitu. Jadi ya udah kita fokus di situ. Nah, nggak nyangka Mas, ternyata waktu kita garap acara ini yang datang banyak banget. Pas itu kan webinar masih belum banyak ya kayak sekarang ya. Yang datang 250-an gitu, dan kita bisa padahal webinar kita 4 jam gitu. Tapi itu bisa mempertahankan penonton. Mereka tertarik, kira-kira menurutmu kenapa? Waktu saya baca surveinya, kan kita emang ada surveinya ya Mas, survei kepuasan itu. Ya mereka kayak mereka, ya ampun ternyata banyak ya peran perempuan di pariwisata. Wah bagus ya, kayak ternyata pariwisata ini juga memberikan atau mendatangkan resource yang baik untuk perempuan. Oh banyak ya ternyata masalah-masalah yang ternyata di endure sama perempuan kayak gitu, yang ini sama perempuan gitu. Karena memang ini sih Mas, pas itu kan 8 perempuan dari seluruh Indonesia ya Mas, dari Sabang sampai Merauke, tapi kebanyakan juga dari timur sih Mas itu. Ada salah satu narasumber kami namanya Kak Demta, dia chairwoman-nya Sumba Hospitality Foundation, jadi semacam foundation gitu yang dia fokus sama laki-laki dan perempuan yang underprivileged di sana yang disekolahkan di pariwisata gitu, D1 dan D3 gitu. Dan dia juga cerita kayak di sana tuh pernikahan paksa untuk perempuan tuh banyak gitu. Nikah paksa, tapi padahal sebenarnya sejatinya anak-anak teman-teman perempuan pengen kuliah gitu, pengen ini juga gitu, pengen
mendapatkan ilmu gitu. Dan saya juga terharu gitu dengar cerita-cerita teman-teman perempuan kami nih kayak Kak Demta ini juga cerita bahwa ternyata setelah dia sekolah di SHF ini Sumba Hospitality Foundation itu dia sampai nangis, makasih ya kakak sudah nyekolahin saya gitu, saya jadi nggak dipaksa menikah, saya juga jadi bisa kerja kayak gitu. Itu salah satu hal yang akhirnya membuat saya juga agak-agak terharu kalau dengar cerita dari teman-teman kayak gitu, keren-keren banget gitu. Dan ternyata saya juga akhirnya itu yang akhirnya membuat saya juga bertanya gitu, terus apa aja mata kuliah yang diajarkan? Ternyata mata kuliah praktik gitu. Ada juga life skill di situ diajarkan juga gimana caranya meningkatkan kepercayaan diri ke teman-teman gitu. Nah ini mungkin yang berbeda ya Mas sama anak S1. Mungkin S1 karena fokus ke penelitian kayak gitu. Jadi life skill mungkin kok dikesampingkan. Iya, karena kita disuruh cari sendiri kan di organisasi atau di apapun itu. Nah, itu bagusnya adalah pas itu Kakak Demta cerita, saya menaruh life skill di sini, saya juga ajarkan juga soal gender equality ke teman-teman gitu, lewat teknikal gitu ya, kayak kalian jangan takut karena mentang-mentang kalian perempuan dan laki-laki harus punya hal yang sama gitu. Kalian perempuan, kalian meskipun kalian kadang-kadang di poster tulisannya harus good looking, tapi yang penting otak kalian kayak gitu. Pokoknya itu yang selalu kasih tahu ke Kak Demta, ke teman-teman perempuan di sana gitu, di Sumba Hospitality Foundation sana. Ini keren banget, dan akhirnya ini membawa saya untuk menjadi program yang berkelanjutan. Jadi WTID Talk ini adalah program yang selalu dinanti-nanti fellow companions di Women in Tourism Indonesia gitu. Di yang kedua juga kita berhasil mengundang teman-teman grassroots ada yang dari Papua, ada dari NTB sama NTT gitu. Terus jadi fokus lokasinya ada di daerah Indonesia bagian timur ya? Iya, awal-awal, tapi karena ini ya Mas, kita dinamis juga buat tema-temanya. Nah, yang ketiga ini juga ternyata nggak kalah seru, karena kita membahas soal kurikulum gender dalam pariwisata. Oh, yang baru. Iya, yang tadi aku bilang itu Mas. Jadi kenapa di pariwisata emang nggak diajarin ini? Mungkin Mas Putu tadi juga kaget gitu, terkejut gitu. Ya emang belum diajarin sih Mas gitu. Jadi makanya itu kita ambil kurikulum gender dalam pariwisata. Saya undang dosen saya yang bimbing skripsi saya, yang pada akhirnya ternyata pada tahun itu saya senang sekali mendapatkan kabar dari Ibu Wiwi ini dia yang bimbing skripsi saya, dia bilang bahwa dia berhasil memasukkan gender dan pariwisata sebagai mata kuliah wajib di pariwisata UGM gitu. Akhirnya ada ya? Ada. Mulai tahun berapa? Itu Mas, dari tahun 2020. Iya, saya udah lulus. Udah luar biasa. Iya, udah luar biasa banget gitu. Saya undang itu juga. Jadi menceritakan pentingnya bahwa kenapa kok harus pariwisata ini di gender mainstreaming-kan gitu. Kenapa kok harus ada pariwisata dan gender dan gimana itu korelasinya gitu. Kayak gitu. Itu mungkin salah satu hal cuplikan yang emang ini tadi Mas. Jadi itu tadi yang akhirnya membawa saya juga di WTID Talk 1-3, terus sekarang ini juga saya juga karena WTID udah 2 tahun ya gitu. Kita baru fokus ke awareness emang Mas gitu. Karena mungkin karena sesimpel karena belum banyak yang tahu WTID, terus juga belum banyak yang tahu soal isu perempuan dan pariwisata sendiri. Jadi kita emang fokuskan untuk 2 tahun awal emang kita awareness gitu. Sekarang kita cobalah buat kegiatan yang berdampak gitu kepada teman-teman perempuan kita dan mungkin laki-laki yang mau belajar soal gender equality. Akhirnya di tahun ke-2 ini kita buat program Mas, namanya WTID Camp. Oh ya? Women in Tourism Indonesia Camp. Jadi ini adalah program tahun 2021 ini. Iya, tahun ini kita baru ongoing Mas acaranya. Jadi kita buat acara ini untuk mengundang teman-teman kita yang kuliah di pariwisata semester 5, semester 7 sampai fresh graduate yang akan menjajaki pekerjaan atau magang di dunia yang real gitu. Kita kasih pelatihan tentang leadership, project management, terus bagaimana cara networking yang baik, sama respon to sexual harassment in tourism sector, gender bias kayak gitu. Kita kasih materi ini, kurikulum ini gitu. Dan alhamdulillah sampai 3 kali pertemuan ini respon mereka baik gitu. Dan campnya ini apa maksudnya, bisa webinar juga tapi dinamain camp gitu karena kan masih pandemi ini. Iya, atau udah mulai bisa virtual sih. Kita masih virtual tapi kita undang pemateri dari
UN Women, Ya, UN Women, terus Dana Indonesia juga ikut berpartisipasi. Terus juga apa namanya dari HS Silver, HS Group ini juga ini yang tempat ini. di sini yang salah satu ini apa namanya advisernya sini juga namanya Mbak Artin itu juga ikut jadi pemateri, terus jadi Conservation International Indonesia gitu. Kita undang gitu karena kita tuh pengen mendidik teman-teman perempuan kita terkhusus untuk paham gimana sih caranya gender mainstream, gimana sih tentang gender mainstreaming di industri pariwisata sebelum mereka nanti masuk ke dunia yang real. Mereka sudah paham gitu tadi. Berapa pesertanya? Kita kemarin apa namanya ini sih Mas kayak open registration kan Mas. Kita ada essay juga karena kan kita nggak mungkin mengakomodasi semuanya ya. Kita lihat juga teman-teman yang tingkat berpotensial. keseriusannya juga harus diuji kan. Iya, tingkat keseriusan kayak main Squid Game ya. gitu. Nah, terus habis itu kita undang, terus habis itu kita apa namanya seleksi gitu. Terpilihlah 50 anak gitu. 50 anak yang ikut program ini gitu. Oh. Iya, dari seluruh Indonesia. Ada yang dari NTB sana juga ikut. Paling barat Makassar. mana paling barat? Kemarin sih so far kita sebenarnya ini sih Mas. Kemarin tuh kita pengen banget menyebarluaskan apa namanya acara ini ke seluas-luasnya gitu. Tapi kita coba cari-cari ngelis-ngelis himpunan mahasiswa, cuman nggak sampai di Papua tuh kita belum nemu. Yang gitu. barat maksud? Oh yang barat, Sumatera sorry. Kalau Sumatera itu kemarin ada dari mana sih? Padang. Medan ada. Aceh? Nah kemarin ada juga tapi kayak jarang yang ikut sih Mas emang karena memang mungkin belum banyak ya Mas himpunan mahasiswa pariwisata yang konsen sana gitu. Lebih banyak masih emang sekolah pariwisata itu ada berapa sih kira-kira di Indonesia? Kemarin tuh kalau saya riset ya Mas, itu ini saya kalau nggak tahu ya saya takutnya kalau salah banget. Kalau sampai akademinya, STP-nya 40-an ada sih Mas, 40-an, 50 ada ya. Setaraf D3, D4 kayak dari gitu. Dari mulai D3, D4. Betul. Kayak gitu. Nah, terus kenapa sebelum nanti kita lanjutkan lagi obrolan tentang perempuan dalam industri pariwisata, kenapa tertarik dengan ekoturisme? Oh iya, oke kalau soal ekoturisme tadi sih sebenarnya apa yang menarik itu sebenarnya kalau dari dalam penelitian ya Mas, itu tuh memang perempuan itu lebih lebih punya ikatan sama alam itu lebih tinggi daripada laki-laki. Karena kalau diukur dari sejarah kayak gitu tuh perempuan kan biasanya mereka cari makan gitu di ladang, terus bisa berkebun kayak gitu. Itu kalau dari dalam ini ya Mas penelitian ya Mas, meskipun ini nggak bisa generalisasi sih. Tapi kalau saya sendiri suka sama konsep ekoturism karena ya sesimpel ekoturism itu adalah prinsip yang tidak merusak lingkungan gitu loh. Jadi pariwisata yang dia itu bisa aware sama gimana caranya menciptakan iklim yang berkelanjutan, terus juga dari barang-barangnya, resource-nya juga harus dari masyarakat lokal seperti itu dan harus ada keterlibatan masyarakat dan terkhusus juga perempuan. Itu salah satu hal yang mungkin saya tertarik ya sama ekowisata gitu, atau ekoturism. Ada nggak satu objek atau tempat pariwisata yang menurutmu itu bisa jadi percontohan yang baik gitu tentang ekoturisme yang ideal lah, mendekati ideal lah menurutmu? Kalau di Jogja sendiri sih Mas ada sih Mas, itu Ngelanggeran itu juga sudah menerapkan itu juga menerapkan ekowisata dengan sangat baik menurut saya kayak gitu. Udah keren banget sih itu Ngelanggeran gitu. Apa yang bisa kamu lihat dari situ tuh? Kenapa kamu bisa bilang itu baik di Ngelanggeran? Ngelanggeran ini Bukit Purba ya? Iya, Bukit Purba. Ya itu karena kalau di Ngelanggeran itu dulu tuh sempat ini sih Mas, memang kalau saya kemarin lihat-lihat itu ya sama teman-teman gitu. Memang dulu tuh awal-awal banget itu dari manajemen memang kebanyakan laki-laki ya Mas. Tapi silih bergantinya waktu itu juga perempuan-perempuan di sana juga udah mulai terlibat gitu. Terlibat dan mau mengurus homestay dan mau take apart juga di struktur organisasi gitu. Dan itu salah satu hal yang mungkin saya juga bisa highlight ya Mas, selain ekowisata tadi, di samping ekowisata ada salah satu desa wisata juga namanya Desa Wisata Penting Sari di Kabupaten Sleman. Mungkin pernah dengar juga Mas Putu dan teman-teman semua. Itu juga desa wisata yang cukup terkenal dan di situ terlihat juga keterlibatan masyarakatnya sampai 90% kayak gitu. Itu juga melibatkan perempuan gitu. Tahun 2010 pernah ada penelitian yang menyatakan bahwa
desa wisata itu masih male dominated atau didominasi oleh laki-laki gitu. Tapi kemarin baru Juni kemarin saya audiensi ke sana, perempuan sudah banyak banget yang terlibat. Itu mungkin salah satu hal yang baik gitu ya, hal yang baik yang bisa kami kasih tahu ke masyarakat gitu bahwa ternyata udah ada nih signifikansi dari penelitian yang kemarin sudah tertrajektori bahwa ternyata minimnya keterlibatan perempuan sekarang sudah ada lebih banyak gitu. Gitu. Cuman ya tetap masih banyak concern-concern yang lain ya Mas. Maksudnya ini percontohan yang baik ya Mas, yang ideal gitu, yang mungkin bisa jadi contoh ke teman-teman semua gitu. Tapi kalau saya cerita kemarin dari WTID Talk kemarin yang ke-6, bahkan saya cerita sama salah satu pelopor ya, ketua Pokdarus di sana perempuan namanya Mbak Gandimu, masih muda juga Mas, ini keren banget. Dia umur 28 tahun. Dia cerita di Itu di mana itu? Itu di Desa Wisata Sayan Mas. Dia ketua Pokdarus sana, kelompok sadar wisata di Sayan. Dia cerita bahwa keterlibatan perempuan masih sangat sedikit di sana, apalagi di struktur manajemen gitu. Di manajemen maksudnya yang benar-benar jadi ketua, yang benar-benar jadi ini masih sangat sedikit gitu. Dan dia bahkan kalau ketemu rapat-rapat bareng sama petinggi-petinggi itu, semua laki-laki, dia perempuan sendiri. Dia cerita juga menarik kayak ini hal yang iya Mbak, ini masih susah banget lah pokoknya, tapi ya udah kita berdoa aja semoga teman-teman perempuan lebih banyak yang bisa memimpin gitu. Ya emang itu adalah mungkin mungkin bisa jadi masalah, bisa jadi hal yang mungkin bisa kita akselerasi gitu ya Mas, sebagai NGO atau sebagai ini gitu. Karena perempuan memang mungkin terlibat gitu, banyak 55%. Tapi keterlibatan itu di mana gitu? Di domestik kah, apa di ranah publik gitu. Itu mungkin nggak cuma dari di pariwisata. 55% itu berapa persen kira-kira yang di ranah domestik? Nah itu kalau dari penelitian sih nggak terlalu di ini ya Mas, nggak terlalu ini ya. Tapi dari pengalaman kira-kira? Kalau dari penelitiannya, pernah saya baca penelitian itu sekitar 70% itu pengusaha-pengusaha di Bali itu juga yang milik juga perempuan ya, maksudnya UMKM itu juga yang milik perempuan gitu. Ini juga keren sih, ini hal yang menarik juga gitu. Ternyata perempuan itu juga pelopor home industry gitu, hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau dari saya sendiri memang belum banyak gitu, belum banyak banget. Karena kemarin saya juga ngobrol-ngobrol sama teman saya yang dia kuliah di Belanda gitu, dan dia concern sama dia neliti soal desa wisata itu memang ternyata di struktur organisasi itu perempuan tuh masih sedikit gitu, yang pegang peranan di ini gitu. Itu mungkin adalah salah satu hal yang cukup memprihatinkan gitu. Tapi kita juga di satu sisi juga bisa mengakselerasi itu tadi Mas, gimana caranya untuk meningkatkan self esteem teman-teman perempuan kita untuk bisa take a part gitu, dan untuk ya kasih tahu juga bahwa mungkin kalau dari sumber pendanaan tuh ada juga hal yang pernah saya baca gitu di dalam penelitian juga. Ada salah satu NGO itu dia nggak akan pernah mau ngasih dana ke salah satu destinasi wisata kalau dia nggak memberdayakan perempuan gitu. Jadi itu salah satu hal yang mungkin bisa jadi ujian gitu buat ke teman-teman, biar kita juga bisa ikut sama-sama gitu. Itu sama-sama melibatkan perempuan kayak gitu. Jadi Monica ini concernnya lebih pada justru di NGO tentang pariwisatanya, ya? Tidak di industrinya malah. Kalau di industrinya mungkin saat ini belum ada ke situ ya. Tapi kan nanti kalau misalnya sudah besar, kita akan juga pengen bisa menjadi wadah juga buat teman-teman industri yang di industri juga gitu. Karena juga kemarin kan kami juga penelitian nih Mas yang soal sexual harassment. Itu juga kita lokusnya juga ke teman-teman yang kerja di industri gitu. Mungkin saat ini belum terjamah ya Mas, karena ternyata pariwisata tuh luas banget ya. Luas banget, kalau bisa diomongin tuh luas banget. Ada pramuwisata atau pramuwisata apa sih? Guide aja punya masalah sendiri gitu. Pemandu wisata. Desa wisata punya masalah sendiri. Terus hotel juga punya masalah sendiri, itu banyak banget. Tapi sekarang mungkin kita lagi fokus ke youth tadi itu, karena kita pengen mendidik generasi bangsa, ciela gitu. Menerus bangsa buat ya tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang mungkin saya pernah sama Laksi pernah rasakan, atau mungkin teman-teman lain yang pernah rasakan di kemudian hari gitu, tentang sexual harassment kayak gitu sih. Gitu sih Mas. Kalau menurutmu nih perkembangan pariwisata di Indonesia sendiri itu gimana sih sekarang ini? Dari sisi
potensinya dan proses kedepannya itu kira-kira gimana? Kalau pariwisata di Indonesia sendiri, kalau menurut saya tuh sebenarnya sudah di tahap yang kita tuh punya resource yang luar biasa ya Mas. Kalau ini kalau ngomongin gamblang aja, kita tuh apa sih yang nggak punya di Indonesia gitu? Budayaan punya, alam punya, minat khusus punya gitu. Tapi masalahnya adalah how to manage-nya itu yang menjadi masalah gitu. Jadi saat ini pemerintah mungkin mungkin beberapa tahun yang lalu kementerian atau mungkin dinas-dinas fokusnya ke pemasaran, gimana caranya meningkatkan wisata mancanegara gitu. Tapi emangnya masyarakatnya udah siap kayak gitu. Itu sih salah satu hal yang mungkin bisa jadi highlight atau di spotlight kalau yaitu tadi SDM itu adalah salah satu aset terpenting. Jadi ya memang harus ditingkatkan dulu gitu. Jadi menurut saya sih memang karena pariwisata ini bagusnya juga di semua kita punya, tinggal gimana caranya kita memanage itu aja sih Mas, kayak gitu. Kalau menurut saya ya. Tambah lagi ini juga masalah di industri pariwisata saat ini kan muncul juga gara-gara corona ini gitu. Banyak yang kolaps gitu. Di Bali juga kemarin cerita sama Mbak Gandhi itu juga banyak banget gitu. Dan itu gimana caranya sekarang mungkin sudah di tahap yang pemulihan ya atau bounce back lagi, gimana caranya buat meningkatkan pendapatan lagi di sektor pariwisata gitu. Kamu ada semacam perkiraan nggak kira-kira kapan ini industri pariwisata di Indonesia bisa pulih? Kalau menurut saya ya Mas ya, karena ini semua sudah mau herd immunity ya. Kalau ini menurut saya sih, kalau penglihatan saya, ini kan orang-orang udah divaksin semuanya. Ya ada beberapa sih orang-orang desa mungkin yang masih belum mau divaksin karena mereka takut atau mereka punya ada hoax-hoax yang itu yang menghambat kita semua gitu. Padahal itu buat kesuksesan kita bersama juga ya untuk ini. Kalau menurut saya ya kalau untuk dari segi pulih itu harusnya bisa secepatnya ya, karena negara-negara yang maju seperti UK itu sudah selesai dan sudah mulai cepat-cepat masker kayak gitu. Tapi di Indonesia sendiri kalau menurut saya ya ini 1-2 tahun ini masih dalam proses transisi gitu. Mungkin benar-benar bisa pulih banget gitu. Bisa jadi 2024 kayak gitu. Jadi karena hotel-hotel kan sudah banyak yang mangkrak gitu ya, ditinggalkan pekerjaannya. Iya benar banget. Ada yang yang dirumahkan gitu. Teman-teman saya yang kerja di hotel di Bali juga harus pulang ke Jogja juga ada kayak gitu. Jadi banyak banget Mas Putut korelasi-korelasi tadi gitu. Dan saya sih berharap ya emang kalau bisa cepat transisi ini sebisa mungkin cuma setahun ya itu akan lebih baik gitu kan, orang-orang jadi bisa lebih produktif lagi, terus masyarakat juga bisa berjualan lagi, terus kayak gitu. Pemerintah Jokowi kalau nggak salah di soal pariwisata itu kalau nggak salah punya 5 destinasi prioritas ya sekarang. 5 destinasi super prioritas. Iya, super prioritas. Gimana menurut pendapat? Kalau menurut saya sih ya kalau menurut saya ya 5 destinasi super prioritas itu ya itu tadi Mas, saya buka ya. Ya pokoknya intinya kamu kan ini ya seorang aktivis sekaligus penggiat kan. Harus ya kalau memang punya pandangan yang kritis soal itu, siapa tahu ditonton oleh Pak Sandiaga Uno. Kalau menurut saya itu ini sih Mas, destinasi super prioritas itu menurut saya bisa jadi ide yang sangat bagus ya untuk percontohan gitu. Untuk percontohan untuk teman-teman kita juga yang terlibat di industri pariwisata sama sektor UMKM jadi bisa lebih ini. Tapi ada tapinya gitu. Ketika kebijakan itu dibuat, itu harus melibatkan masyarakat lokal gitu. Saya terharu sekali ketika 2 bulan yang lalu saya teleponan sama salah satu penggiat, salah satu teman kami grassroots juga namanya Mbak Lia. Itu dia di Mandalika Mas, kan Mandalika juga termasuk ya. Iya. Dia cerita gitu, dia dengan bangga gitu cerita, Mbak Monica saya senang sekali karena kemarin waktu rapat sama Pak Sandiaga Uno gitu, kami dilibatkan, teman-teman perempuan kami dilibatkan di DMO ini, Destination Management Organization itu dilibatkan untuk mengambil keputusan. Nah ini yang bagus gitu, ini yang bagus Mas Putut. Ketika mereka membuat destinasi super prioritas, mereka harus mendengarkan masyarakat dulu lebih banyak gitu. Dan jadi salah satu yang didengarkan dari masyarakat adalah perempuan. Iya, salah satunya juga itu yang membuat menurut saya itu juga sustain gitu. Karena di sini kan banyak banget korelasi-korelasi yang terdampak juga perempuan-perempuan, bahkan di penelitian
ada penelitian yang menyatakan bahwa pembangunan pariwisata ini memberikan perempuan maksudnya berdampak kepada perempuan lokal untuk susah banget ngambil air gitu. Air, Mas. Bahkan kan karena di sana perempuan kan di sana menyusui, terus juga dia harus mandi, dia harus memandikan anaknya kayak gitu. Jadi terdampak gitu di Labuan Bajo. Ini penelitian, Mas. Ya, penelitian itu ada isu feminismenya, ada isu gendernya kayak gitu. Dan ini bagus sekali ketika Kak Lia dan kawan-kawan komunitas perempuan Sembalun itu bisa menjadi salah satu kelompok yang dilibatkan gitu, suaranya didengar gitu oleh pemerintah. Kalau tidak dilibatkan bisa punya dampak terhadap perempuan. Iya, itu salah satu karena cerita juga, soalnya juga cerita ternyata di sana di Sembalun sana, di Mandalika sana juga ada juga gitu, ada yang beberapa dampak negatif juga yang ditimbulkan dari pariwisata untuk perempuan lokal gitu. Nah, kayak gitu. Kamu bisa cerita agak lebih ini lagi nggak supaya pemirsa makin ngeh gitu ya, bagaimana bahayanya satu industri pariwisata yang tidak mendengarkan suara perempuan dan punya implikasi yang sangat serius terhadap kehidupan perempuan itu sendiri maupun manusia di lingkungannya. Kalau menurutku ya Mas, implikasinya tuh bisa banyak banget sih, tergantung juga apa yang ditimbulkan itu tadi. Karena tamu atau wisatawan kan variatif ya. Kita tuh tadi aku bisa highlight soal customer satisfaction, diceritain juga bahwa kemarin Kak Lia dan kawan-kawan itu cerita kita sebagai perempuan hanya disuruh melihat kadang-kadang, terus kita cuma disuruh kayak besok ada tamu sekian 1000 gitu. Ayo, ini ibu-ibu anak-anaknya suruh behave kayak gitu. Cuma gitu doang gitu. Jadi ada hal-hal yang implikasi-implikasi itu tadi. Jadi kayak kenapa perempuan di sini harus dilibatkan karena ya itu tadi gitu. Jadi gimana ketika perempuan itu bisa dilibatkan, mereka jadi bisa terlindungi juga hak-haknya gitu. Jadi komunikasi dan kebijakan itu dua arah. Nggak cuma menyenangkan wisatawan atau pemerintah aja gitu mendapatkan devisa, tapi juga perempuan dan warga lokal di sana juga yang punya daerahnya istilahnya gitu tuh juga merasa terhargai, dapat respect kayak gitu. Jadi nggak cuma pariwisata tuh nggak hanya soal gimana kita mendapatkan uang gitu, devisa negara, nggak gitu. Jadi pariwisata adalah yang baik adalah tadi ngomongin soal ekoturism itu juga harus respect lokal culture kayak gitu. Harus menjunjung tinggi lokal culture, itu salah satu hal yang ini gitu. Itu sih Mas mungkin salah satu hal yang mungkin bisa aku sampaikan. Kenapa pariwisata itu harus melibatkan masyarakat lokal, harus melibatkan juga jajaran-jajaran perempuan di dalamnya gitu. Saya pernah lama tinggal di Munduk, salah satu daerah di Bali Utara. Itu menarik sekali karena dari beberapa orang yang saya ajak ngobrol, termasuk tokoh-tokoh pentingnya di sana, itu mereka membuat semacam definisi tentang apa yang disebut pariwisata di situ. Karena sedang berkembang baik tuh di Munduk itu. Jadi mereka bilang kami adalah daerah pertanian dan orang yang punya adat istiadat yang kuat. Kira-kira ya begitu. Sehingga pariwisata lah yang harus mengikuti jalan hidup kami. Bukan kami yang mengikuti pariwisata. Jadi mereka tidak mau diatur. Dalam arti harus mengorbankan sistem pertanian mereka, alam yang menghidupi mereka nggak mau diatur. Dan saya kira itu bagus sekali. Bagus banget. Mereka nggak bisa didikte gitu ya. Mereka seluruh hal yang akan berimplikasi terhadap ekologi itu mereka berani menolaknya. Iya, setuju. Gitu ya. Karena mereka merasa bahwa yang menghidupi mereka itu alam, bukan pariwisata. Bukan pariwisata. Pariwisata adalah bonusnya. Bonusnya, iya. setuju banget. Dan sepertinya kesadaran seperti itu juga di banyak wisatawan juga sudah mulai muncul. Mereka akan memilih destinasi khusus yang kok kayaknya ini ramah ya terhadap lingkungan gitu. Gimana tuh menurutmu? Iya,
Kalau menurut saya itu memang bagus sih Mas, karena jadi tuh pariwisata kan adalah bisa jadi sebagai tadi Mas Putut bilang dampak, itu sebenarnya jadi bonus gitu, bonus atau dampak tadi itu. Jadi memang pariwisata yang baik itu adalah pariwisata yang memang dia itu istilahnya tidak menghilangkan mata pencarian atau lokalitas yang emang sudah ada sehari-harinya gitu. Jadi itu salah satu polemik-polemik yang kadang-kadang terjadi di community based tourism atau pariwisata berbasis komunitas gitu. Saya potong ya. Saya kadang sedih ya, Monica ya. Kan saya juga sering ke Bali dan banyak kenal dengan para tokoh di sana atau manajer di sana atau apapun gitu ya. Atau para pelaku, kadang-kadang responnya itu saya sedihnya gini, susah ini kerja sama dengan orang Bali karena dikit-dikit ada izin upacara gitu. Sebelum ada pariwisata mereka sudah melakukan upacara. Iya, upacara. Mereka sudah, dan bisa jadi karena upacara itu juga para turis tertarik untuk tinggal di sana. Iya, betul. Tapi kenapa hal seperti itu mengganggu? Itu kan mirip dengan kita, atau saya yang beragama Islam, terus masa ngantor atau apapun, yang kemudian kita harus mengorbankan salat 5 waktu misalnya, kayak mirip-mirip kayak gitu ya. Dan ini kan lebih apa ya? Karena Bali terkenal dengan daerah pariwisata gitu ya. Kadang-kadang komentar sekalipun saya bukan orang Bali, saya ya agak ternyuh ya. Iya. Kenapa kok bisa gitu? Sebelum pariwisata datang, orang Bali melakukan upacara. Dan dalam siklus hidup keseharian mereka itu punya sesuatu yang membuat lingkungannya terjaga gitu ya. Itu kan luar biasa. Iya, luar biasa. Emang sih Mas, perlu sih di era sekarang tuh. Saya kira mungkin karena pariwisata itu masih menjadi tadi itu kan Mas Putut juga bilang bahwa ini program S1 nih. Emang kadang-kadang di situ bisa menjadi peran kita juga untuk bisa belajar atau mengedukasi masyarakat atau terlebih wisatawan juga. Gimana kita bisa respect local culture gitu. Karena pariwisata tuh nggak cuma kita bersenang-senang gitu. Kan ada paradigma awal kan kalau pariwisata itu kan hanya kita datang-datang ke sana untuk leisure gitu. Tapi di situ di balik itu semua ada banyak hal yang kita harus pertimbangkan gitu. Belajar. Kita harus belajar kita. Jadi ada lokal etik itu yang harus dipelajarin gitu. Karena juga ketika saya ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman perempuan, ada salah satu teman perempuan kita itu di Papua Mas, di Arborek itu dia juga mengeluhkan hal yang sama gitu. Banyak wisatawan yang ke sana tuh ya udah gitu, nggak belajar lokal culture-nya mereka, terus juga seenaknya masalah sampah gitu. Jadi kayak hal yang kayak gitu tuh yang harusnya mereka tuh, yang harusnya wisatawan tuh udah mungkin googling dulu atau belajar sesimpel googling dulu, belajar dulu. Itu tuh mereka lakuin. Jadi banyak orang masyarakat di sana yang terganggu gitu. Jadi ini banyak teman-teman mungkin ya. Jadi ketika kita berwisata, itu kan sebetulnya bukan hanya tadi kesenangan. Iya. Tapi ya oke, kesenangan. Tapi kesenangan itu kan spektrumnya luas. Misalnya kalau kayak saya dan mungkin banyak teman yang lain juga sebetulnya ya. Kesenangan untuk belajar terhadap sesuatu yang kita datangi. Kesenangan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru gitu. Bukan semata-mata kesenangan-kesenangan yang bukan remeh temeh ya, hanya sekedar berjemur di bawah sinar matahari, mandi-mandi, kan bukan sekedar itu. Itu sih kan paling sejam 2 jam ya, tapi selebihnya kan yang kita dapatkan itu sebetulnya lebih banyak. Iya, gitu. Betul. Dan mungkin itu yang kamu maksud dengan edukasi terhadap para wisatawan. Wisatawan. Bener banget Mas Putut. Kayak gitu. Jadi saya rasa sekarang juga teman-teman pun kalau mau jadi traveler yang bijak itu juga bisa sesimpel googling dulu gitu. Googling dulu di sana ada apa gitu. Atau kalau teman-teman di sana menjadi mes turis ya, maksudnya kayak mes turis kan wisatawan massal gitu, bareng-bareng gitu. Tanya ke biro travelnya gitu, apa do and don'ts-nya, simpel itu. Kayak gitu. Perlu sih, emang itu harus perlu jadi SOP tour and travel juga sih, untuk memberikan
edukasi mungkin tertulis gitu Kak. Di sini boleh ngapain. Di Misalnya sana. termasuk misalnya kuliner. Kuliner itu oke, gampangnya ya saya contohkan kuliner. Kuliner itu oke. Kalau yang tingkat paling sederhana kamu merasakan makanan enak. Oke, itu di tingkat menurut saya yang level paling rendah. Iya. Kalau mau meningkatkan lagi, oke, saya punya perbendaharaan cita rasa yang baru. Iya, betul. Ke level yang lebih tinggi lagi misalnya saya tahu bumbu-bumbunya apa saja, ingredients-nya apa. Level yang lebih tinggi lagi, ingredients ini didapat dari mana? Dari mana? Gitu kan? Siapa yang punya kontribusi di situ? Betul. Nah, kan seperti level-level itu sepertinya bisa kok ditingkatkan gitu. Setuju. Saya makan misalnya nasi campur Bali atau rawon di Jawa Timur itu kan oke, pertama nggak apa-apa lah. Ya karena kita pengen kenyang gitu ya, enak dan kenyang, oke. Selanjutnya kan mungkin kalau rawon, ini apa ya bumbunya gitu. Oke, ternyata ada keluak, apa itu keluak gitu. Iya. Ya kan, kayak gitu. Nah itu kan, itu pengetahuan. Gitu. Iya kayak gitu sih Mas, bener banget. Jadi teman-teman ya emang harus udah era di saat sekarang nih emang harus belajar kayak gitu, udah harus tahu gitu. Dan harus juga selektif gitu kalau menurut saya ya. Ketika ke sana juga kayak sesimpel dulu tuh saya ke Thailand gitu ya. Ke Thailand itu dikasih tahu pokoknya kalau ke Thailand kita kan mungkin lihat anak-anak lucu gitu biasa megang kepala gitu. Di sana kepala itu adalah hal yang sangat sakral ya. Mirip dengan orang Jawa dulu ya. Orang bisa baku pukul lah. Kalau misalnya kita ke sana gitu, kita kayak gemes sama anak megang kepala, anak terus habis itu yang lihat orang tuanya langsung deh kayak gitu. Salah satu hal yang mungkin sedikit ya cuplikan itu salah satu yang gimana kita bisa respect gitu. Monik, terakhir nih. Kamu juga ini ya berkecimpung dalam dunia jamu. Iya, bisnis. Gimana tuh? Bisa cerita? Oke. Kalau bisnis jamunya sendiri sih sebenarnya itu baru ya dari 2019 juga. Sebenarnya hampir sama kayak jaraknya 2 bulan sih setelah buat WTID ini Women in Tourism Indonesia. Saya launching jamunya ini meskipun risetnya perlu berbulan-bulan sebelumnya gitu. Oh kamu riset? Iya riset dulu karena kan. Loh katanya ini jamu eyang. Iya teman kan kita botolin ya Mas. Jadi gimana caranya biar bisa awet 16 hari itu kan juga perlu. Oh ini awet 16 hari? Iya awet 16 Kalau boleh hari. tahu jamuannya apa aja? Kita saat ini ngembanginnya jamu beras kencur, kunir asam sama gula asam. Itu baru 3 itu sih. 3 itu ya? Bisa tahan sampai 16 hari? Iya. Botolnya juga kaca, kami buat gimana caranya biar tetap ramah lingkungan. Itu salah satu unique value produk kita sih Mas gitu. Kok kamu tertarik untuk mengembangkan bisnis keluarga itu gimana? Kalau bisnis keluarga itu karena dulu sama teman saya Tania itu juga karena kita pengen meningkatkan level pertemanan kita juga sih Mas gitu. Jadi kayak kita pengen gimana caranya kita sebagai perempuan juga yang berdaya yang bisa yang bisa kita kaitkan juga karena tadi saya juga ceritakan di awal sama Mas Putut kalau Tania ini punya background di travel gitu dan dia ngelihat ternyata tuh banyak banget wisatawan yang sangat kurius gitu loh sama jamu gitu. Ini Tania beda dengan partnermu yang di WTID. Beda kan? Beda partner gitu. Berarti kamu partneran dengan perempuan-perempuan yang lain. Iya, jelas Mas. Kayak gitu. Jadi di Jogjamu ini kita menaikkan level pertemanan kita. Namanya Jogjamu ya? Iya, Jogjamu. Jadi biar orang-orang tuh langsung wah, jamu nih, ini Jogjamu gitu. Kita membranding ini sebagai oleh-oleh dari Jogja kayak gitu. Kalau teman-teman mau beli itu gimana caranya? Oh iya, kalau main promosi nih. Nggak apa-apa, sekalian ya. Iya, kalau Jogjamu bisa dibeli di ini sih, bisa lewat link tree kita di Instagram. Di Instagram, Instagramnya Jogjamu. Jogjamu.id. Jogjamu.id. Iya, bisa di situ nanti ada link tree, terus nanti bisa masuk ke WhatsApp, ada di Maguwo sama Giwangan. Nanti teman-teman bisa masuk situ. Otherwise teman-teman. Dan bisa di delivery ya? Bisa. Terus otherwise juga teman-teman bisa langsung order di GrabFood atau GoFood sih. Sementara itu. Ada? Iya, ada. Oke. Monika, makasih banyak. Sudah lebih dari 1 jam. Udah ya? Udah. Nggak nyangka ya, nggak kerasa ya. Dan terima kasih banget. Udah ngantuk mukanya. Direkomendasikan di sini tempatnya menyenangkan sekali. Oke. Makasih banyak dan semoga sukses dengan tadi itu baik WTID-nya maupun dengan Jogjamu dan
tadi ini kegiatan yang masih apa? Yang camp tadi Iya, BTID Camp. masih ongoing kan? Masih ongoing. Kira-kira berapa pertemuan lagi? Masih ada 2 lagi. Oke, semoga sukses ya. Amin, Iya. makasih Mas Putut Nah, udah diajak kesempatan di Mojok.co ini. Iya. Such an honor for us buat bisa kolaborasi. Oke, sip. Begitu teman-teman, obrolan yang menyenangkan dari seorang perempuan muda yang punya concern yang luar biasa pada isu perempuan dan pariwisata serta ekoturisme. Sampai ketemu di tamu saya selanjutnya.